Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy di Kioskom Channel. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mencari VGA bekas berkualitas di marketplace. Mau Radeon, mau Nvidia, harus hati-hati mencari VGA bekas. Karena VGA bekas itu ada dua versi, satunya bekas gaming dan satunya bekas mining. Kalau gaming itu ya dipakainya tidak full load terus, tapi kalau mining itu pemakaiannya full load dan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun untuk seri yang lama ini bro. Kalau yang dipakai bekas mining, apalagi yang sudah dipakai overclock, diganti BIOSnya, itu cepat banget rusaknya, performanya otomatis turun antara 10 sampai 30% tergantung tipenya dan tergantung cara ngopreknya pengguna pertama. Tapi kalau bekas gaming itu masih aman bro. Nah, apakah seller-seller di luar sana itu akan ngomong ini bekas gaming atau ini bekas mining kalau kondisinya cuma satu biji? Tapi kalau fotonya tumpuan, akan-akan pasti bisa memikir, oh ini bekas mining. Tapi kalau cuma satu biji, akan-akan apa bisa nebak kalau seller yang ngomong jujur ini mining apa gaming. Nah, seperti gitu bro. Terus saya browsing di beberapa marketplace untuk mencari VGA bekas bro. Tapi saya cari yang agak seri tinggi ya, 3070 Ti, 3080, 3090. Saya sudah cari-cari selama berhari-hari, kok nanggung ya harganya antara 3070 sama 3090. Akhirnya saya memutuskan 3090 saya carinya. Mulai range harga 13 sampai 15 juta. Terus saya menemukan satu toko, ini agak aneh nih bro. Harganya itu 10.500.000, pemakaian gaming. Terus habis gitu masih garansi sampai 2023. Saya lihat tokonya cuma jualan satu biji. Waduh, ini scam apa enggak ini bro ya? Nekat lah, Tokopedia kan ada refundnya, ada barang tidak diterima atau barang tidak sesuai dengan kondisi, itu bisa kita return. Setelah saya tanya-tanya ini bekas mana, oh bekas gaming, oke lah percaya, mau mining mau gaming percayalah. Segelnya kelihatan 2023, oke lah. Kalau mining berarti dia barusan mining, harga ETH turun dia rugi. Kalau gaming ya saya beruntung. Oke, habis gitu saya tanya fisiknya oke semua, aku minta nego, akhirnya di 10.500.000-an, oke saya bayar, akhirnya barangnya datang bro. Ini bro, ini adalah VGA bekas gaming atau mining RTX 3090 di harga 10.500.000-an sampai garansi 2023. Oke ya saya bro ya. Nah seperti gitu bro. Cara mengeceknya untuk VGA bekas mau mining mau gaming untuk pemakaian jangka panjang biar awet ya dipakai ya. Pertama-tama itu kalian cek fisiknya, itu pasti nomor satu lah ya. Fisiknya gimana, terus habis gitu cek kondisi kipas. Kipasnya muternya enak nggak? Kalau muternya nggak enak berarti ada sesuatu yang rusak, karena nanti kipasnya kak mahal bro, harganya sekitar 300 ribuan, padahal kecil bro, karena kipasnya VGA. Terus habis gitu balik di belakang PCB itu dicek bro, kolusinya ada nggak? Kolusi itu seperti kalau PCB-nya warna coklat atau warna hitam, itu biasanya bercak. Semakin banyak bercak-bercakan berarti ini pemakaiannya sering. Karena kalau udah panas, kena uap atau kena apalah ya, itu biasanya menimbulkan bercak. Tapi kalau pemakaiannya jarang, biasanya bercaknya itu sangat sedikit. Nah seperti itu. Terus habis gitu berdoa, sellernya ngomong jujur. Nah seperti itu. Terus habis gitu untuk tes softwarenya saya memakai Furmark, itu saya ngetesnya di 1 jam. Jadi otomatis VGA itu akan dipacu 100%. Terus apa bedanya dengan render video editing 3D rendering yang bisa sampai 1 bulan nggak mati? Sama aja sih bro, mau dipakai render mau dipakai mining sama aja. Cuma kalau mining itu biasanya lebih di atas 1 bulan. Kalau render animasi kan pada waktu kita render stop berapa hari, dan lagi siapa mau ngerender sampai 1 bulan selain studio animasi. Kalau orang rumahan paling mentok antara 3 hari 4 hari lah render. Apalagi VGA sekarang kenceng, otomatis render time itu akan semakin kenceng. Nah seperti itu. Habis gitu misalkan VGA-nya akan ini RTX 3090, itu suhunya berapa standarnya di website. Terus habis gitu akan cek panasnya di sini berapa, apakah hampir-hampir sama, misalkan di 70 derajat ya, itu standarnya. Kalau di sini kondisi idle-nya di 40, kondisi load-nya di 70-75, oh berarti normal. Jadi disamakan dengan website-website. Terus habis gitu yang terakhir tetap bro, berdoa lagi. Nah seperti gitu bro. Saya memasang VGA bekas tadi itu di motherboard yang nggak main-main bro. Nah seperti koper kan, sampai muka saya ketutup. Ini adalah ASRock X670E Taichi. Ya, ini adalah motherboard premium bro. Speknya juga nggak main-main, nanti akan saya tes di AMD
7950X digabungkan dengan motherboard ASRock Taiji dan VGA ini akan bisa cek performanya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang motherboard yang benar-benar Xiaomi Soro sampai menutup muka saya. Jadi motherboard ini kayak koper, kalau dibuka seperti ini. Xiaomi. Cuma motherboardnya sudah saya pasang di sini. Apa sih kelebihannya kalau akan memakai seri X670E? Ada dua tipe untuk AMD, yaitu E dan non-E. Jadi ada B650, B650E, X670 dan X670E itu dual chip, dan NVMe sama VGA-nya berjalan di PCIe 5.0. Tapi kalau yang non-E, hanya VGA yang 5.0, slot NVMe-nya masih 4.0 dan memakai single chipset. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau akan dananya nanggung, mending beli yang B650E. Tapi kalau dananya lebih, akan bisa memakai ASRock Taiji X670E. Itu seri yang paling tinggi. Ini harganya nggak terlalu mahal, tapi performanya gila, bro. Fiturnya gila. Motherboard ini memiliki 8 layer. Jadi semakin canggih motherboard, semakin banyak fitur-fitur di motherboard, maka layer akan semakin naik. Layer itu seperti gedung, bro. Jadi semakin banyak fitur, layer akan naik. Layer akan naik. Nah, seperti itu. Semakin biasa motherboard, akan semakin kecil layernya sampai di 4 layer untuk seri A. Nah, itu karena fiturnya semakin sedikit, semakin banyak fitur, semakin banyak. Terus habis itu yang paling saya suka ini adalah di VRM-nya. VRM-nya itu yang ada di samping sini, bro. Di atas sama yang di samping ini untuk menunjang kerja prosesor akan semakin smooth, daya juga semakin enak, semakin merata. Itu ada di 24+2+1 Power P105 ampere dengan teknologi SPS. Nah, itu terus habis itu full heatsink dari bawah sampai ke atas sampai ke kanan. Jadi saya pernah bilang, lama-lama motherboard ini hanya kelihatan slot prosesornya, bro. Lainnya itu akan ditutupi heatsink. Nah, ini sudah terjadi di ASRock. Saking Xiaomi-nya motherboard ini hampir menutupi semua PCB. Sisa di tengah prosesornya, bro. Jadi pipanya itu mulai dari chipset naik, terus ke VRM sebelah kiri, naik ke VRM sebelah kanan. Gila ini, bro. Terus kalau heatsink di atas itu mendingan VRM, samping juga mendingan SVRM, gede banget. Terus yang di sebelah kanan, sebelahnya memori, itu ada heatsink. Itu apa fungsinya? Itu adalah slot NVMe Gen 4. NVMe ditaruh di atas, bro. Ini totalnya ada 4 NVMe. Jadi 4-4-nya bisa berjalan di 4.0 atau satu berjalan di 5.0. Seperti itu. Kalau di bagian bawah full heatsink semua, jadi hanya kelihatan 2 slot PCIe 16 kalinya, dan PCIe 16 kalinya ini bisa berjalan di Gen 5 semua. Tapi kalau jalan semua akan berjalan di 8 kali dan 8 kali, bro. Xiaomi Soro ini, bro, dua-duanya bisa berjalan di PCIe Gen 5. Jadi PCIe-nya besar banget ini, bro, motherboardnya. Terus habis gitu, yang pasti RGB. Terus di sebelahnya RGB di chipset itu ada seperti roda-roda. Ini adalah Taylor design. Tapi kalau menurut saya ini tuh seperti gear dari sebuah mesin. Jadi aku lo kenceng, aku ini kuat, aku ini kokoh, jadi diidentikan dengan sebuah gear. Nah, seperti gitu, benar-benar Xiaomi Soro. Terus habis itu dibalut dengan logo gold, di samping ada tulisannya X670, jadi black kena gold, itu benar-benar elegan. Nah, seperti gitu, bro. Nah, sekarang kalau untuk port bagian belakangnya ada GMOS, ada reset BIOS, tinggal tombol aja. Terus ada 2 slot antena Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2 Xiaomi Soro. Ada HDMI untuk eksternal di display kalau akan tidak memakai prosesor yang X series yang tidak ada internal GPU-nya, jadi bisa ekstern melalui HDMI. Terus ada LAN 2,5 gigabit. Habis itu ada 2 port Lightning Gaming warna kuning. Ini adalah port yang Xiaomi Soro. Jadi pada waktu akan menancapkan mouse sama keyboard di dalam port Lightning Gaming ini, maka latency akan direndahkan, diminimalisir. Jadi respon itu semakin cepat, bro. Pada waktu main Guitar Hero itu benar-benar sesuai waktunya. Nah, seperti itu. Terus ada port-port audio. Terus habis itu ada USB 3.2 Gen 2x2 yang jalan di 20 GB per second. Sama 4 port USB 3.2 Gen 2 berjalan di 10 GB per second. Dan ada 2 port yang berjalan di 40 GB per second. Apakah Thunderbolt 4? Bukan, bro. Ini adalah USB 4.0. Kalau Thunderbolt itu bisa disebut USB 4.0. Tapi USB 4.0 belum tentu bersertifikat Thunderbolt. Tapi speednya sama. Nah, seperti itu. Dan juga mendukung PD sampai 100 watt. Nah, seperti itu. Xiaomi Soro masih ada gambar lightning. Jadi kalau
Saya lihat gini tuh seperti Thunderbolt, tapi setelah saya baca speknya itu USB 4.0. Ada fitur Xiaomi Soro nih bro dari ASRock Taiji X670E, yaitu Blazing Fan. Jadi Blazing Fan itu ada di slot NVMe nomor 1. Jadi ada total 4 NVMe ya, 1, 2, 3, 4. Cuma yang nomor 1 ini akan bisa pasang Blazing Fan. NVMe Gen 4 itu kan panas kenceng bro ya. Kadang-kadang derajatnya sampai 60-70 derajat, tapi kalau akan pakai Blazing Fan ini bisa turun sampai 20% dinginnya. Kalau semakin dingin ya otomatis semakin stabil, semakin awet komponen. Nah seperti itu bro, nanti akan coba sendirilah setelah membeli motherboard ini. Blazing OC Tuner ini adalah software overclock khusus untuk motherboard ASRock yang benar-benar Xiaomi Soro. Kenapa bro? Kalau kamu mau OC prosesor tuh nggak perlu masuk BIOS, masuk aja ke dalam Windows. Ketik aja kamu pengen berapa, 5,2. Kalau di OK dia nggak restart, maka dia akan jalan ke 5,2 tanpa perlu restart. Tapi kalau brand lain itu kita overclock itu kadang-kadang restart dulu, ya kan, harus restart dulu balik ke Windows baru dia naik. Tapi kalau ini nggak perlu bro, tinggal ketik OK langsung naik. Xiaomi Soro benar-benar easy to use ini softwarenya. Ada metalnya, ada 4 slot tapi tetap jalan di dual channel. Habis gitu support sampai 6600 kalau akan Xiaomi dalam meng-OC bro. Jos banget ini. Nah seperti itu kalau untuk motherboard dan VGA-nya. Terus saya pasang memori di 64GB DDR55200 MHz, 16GB, 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 16GB RGB tetap bro. RGB itu menambah FPS katanya orang-orang bro. Seperti itu. Terus habis itu kalau prosesornya ya pasti seri yang Xiaomi bro. Saya memakai Ryzen. Nah ini Xiaomi Soro ini bro. Ryzen 97950X 16 core 32 thread 5,7 GHz. Sudah 5 ya. Bentar lagi 6 stabil. Nanti tahun depan lagi 7 GHz stabil. Tahun depan lagi 8 GHz stabil. Gila ya. Teknologi memang semakin lama semakin kenceng bro. Terus habis gitu kalau untuk pendingin prosesor saya memakai Ventus Oasis 360. Nah di atas ini masuk ke dalam CPU. Kelihatan RGB-nya kelihatan kayak seperti lorong gini loh bro. Keren ya. Nah seperti itu. Terus habis gitu power supply-nya di 850 watt 80 plus gold. Tidak perlu memakai yang power supply PCIe Gen 5 karena ini masih memakai RTX 3000 series. Terus kalau casingnya ini keren bro, ini casing murah loh. Casingnya ini cuma sekitar 600 ribuan, sudah besar seperti ini. Posisi VGA bisa tidur, bisa berdiri karena ada slotnya di sini. Ganteng banget, depannya full kaca. Nah, mereknya ada di deskripsi. Sekarang saya tes performanya dari semua spek ini di beberapa software benchmark dan game serta OC bro. Check it out.
Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we leave for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away. Let's run away, run away, run constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we leave for tonight? Nah, seperti gitu bro. Gimana bro? Ciami Sarah ya Ciami lah. 40-90 sama 30-90 itu
sama-sama berjalan di PCIe 4.0 ya, performanya emang kenceng 4090, tapi 3090 masih sangat layak. Apalagi kalau dapat harga di 10 juta seperti saya tuh, benar-benar hoki. Kalau akan cocok, akan bisa cek di deskripsi. Tapi kalau nggak cocok silahkan rombak atau tanya-tanya kepada tim saya atau orang lain atau toko kesayangannya, karena toko terdekat di kota Anda. Saya Deddy Christian di Gascom Channel, salam teknologi.